Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua, keluarga besar Kult CK7. Senang sekali kita berjumpa pada malam hari ini untuk acara yang spesial. Saya rasa acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali kita sama-sama berjumpa. Saya Juan, dan sepanjang dalam kurun waktu ke depan, saya akan memandu Bapak Ibu Saudara dalam acara spesial ini. Dan tentunya malam hari ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh seorang wanita yang begitu luar biasa. Langsung saja sama-sama kita sambut Ibu Tirsa. Shalom Bu Tirsa. Shalom Juan. Apa kabar Juan? Puji Tuhan, Puji senang Tuhan sekali bisa menemani Juan dalam pelayanan malam hari ini. Amin. Satu kehormatan Ibu Tirsa buat kita berdua dipilih untuk membantu Bapak Ibu Saudara untuk acara malam hari ini. Bu Tirsa, gimana kabarnya? Kesibukan selama pandemi ini? Waduh, selama pandemi ini ternyata makin sibuk ya Juan ya. Luar biasa, jadi ibu rumah tangga, bekerja work from home, pelayanan, dan gak kerasa loh Juan, 1 tahun telah terlewati. Betul, kalau kita lihat sekarang flashback kayaknya udah 1 tahun lebih ya, ini Yes, udah betul. sekian lama yang. Tapi saya rasa kalau ibu kita semua bisa survive, saya rasa nggak lain nggak bukan pasti ada peran tuntunan Roh Kudus bagi setiap kita orang percaya. Betul Juan, saya itu makin merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan saya. Dan kalau tanpa Roh Kudus, saya benar-benar kehilangan arah. Amin, dan saya rasa ini semua momen yang kita tunggu-tunggu untuk hari ini ya, bagaimana kita semua bisa dipenuhi dan kepenuhan oleh Roh Kudus. Amin, Ini kita betul. terus-terus ngobrol, kita lupa sekali lagi mengucapkan selamat datang, shalom kepada para peserta yang sudah saya lihat kayaknya semakin banyak yang datang ya Bu Tirsa ya. Yes, betul sekali Juan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra, dan juga untuk Bapak Ibu PLT Gembala CK7 dan para wakil gembala yang sudah hadir, dan shalom juga untuk Ibu Grace Suhadi. Ibu Grace Suhadi adalah Kepala Unit Bagian Komunitas se-CK7 Juan. Juga selamat datang untuk Bapak Ibu para Kabid, Korwil, Penilik, dan semua anggota Kult CK7 yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadiran, doa, dan support Bapak Ibu sekalian. Nah, Juan, kayaknya tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai Kult Gabungan malam hari ini. Iya, Dan saya semua percaya, udah nggak sabar kayaknya nih Bu. Yes, betul. Semua pasti nggak sabar. Dan saya percaya ini bukan acara yang biasa, tetapi kita akan menerima lawatan dan kepenuhan dari Roh Kudus Juan. Amin. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan doa, dan saya minta dengan hormat Ibu Grace Suhadi untuk memimpin kita semua di dalam doa pembukaan. Saya persilahkan Ibu Grace. Baik Tirsa, terima kasih buat waktunya. Shalom Bapak Ibu sekalian, yang dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Sukacita kami boleh kembali berjumpa di dalam Kult Gabungan. Mari saya mau ajak kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita malam ini. Tentunya kalau Bapak dan Ibu sudah hadir malam ini, sudah mempersiapkan hati dan seluruh kehidupannya untuk bersama-sama kita menyembah dan memuji Tuhan. Terlebih daripada itu untuk membuka hati kita supaya lawatan Roh Kudus sungguh-sungguh melawat kita semua, bahkan mereka yang belum dipenuhkan Roh Kudus pada malam ini, supaya kita sama-sama menyelesaikan amanat agung Kristus di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Mari persiapkan hatimu, berikan korban bakaran yang sungguh dari kehidupanmu dalam memuji dan menyembah Tuhan sebentar. Mari saya ajak sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, buat Kult Gabungan yang akhirnya bisa terselenggara, dan kami percaya apapun yang sudah dibuat, apapun yang sudah dilakukan, itu semua karena kehendak dan rencana Tuhan, dengan satu tujuan. Kami para panitia dan seluruh pengurus daripada Kult CK7, yaitu seluruh jemaat Kult, bahkan mereka yang bukan jemaat, bahkan tamu-tamu yang sudah hadir dari manapun mereka berada malam hari ini, kami semua rindu dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jangan ada satupun acara kami yang Engkau lewatkan, tetapi Engkau selalu bersama dengan kami, memenuhi kami dengan kuasa dan urapan-Mu. Hamba
serahkan seluruh panitia, hamba serahkan seluruh mereka yang akan melayani malam hari ini ke dalam tangan kuasa Roh Kudus sendiri. Baik moderator Tuhan, baik gembala kami Dr. Yanto yang akan memberikan pengurapannya nanti, baik Pak Timotius Arifin yang akan membawakan firman-Nya, bahkan seluruh pujian dan penyembahan yang akan dibawakan. Semuanya kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Karena dengan satu kerinduan hati kami malam ini, sungguh-sungguh kami dilawat oleh Roh Kudus. Jangan ada satupun yang Engkau lewatkan kami malam ini Tuhan, tetapi semua dapat kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih seluruh device yang ada, baik itu dari panitia, baik itu dari seluruh jemaat Allah yang hadir malam ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan, tidak ada gangguan, dan kami boleh menikmati setiap ibadah dari awal sampai selesai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah malam ini, dan kami juga membuka hati kami untuk kami berikan sebagai korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Semua yang akan diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pak Ibu, kita sudah berdoa, dan sekarang kami mau mempersilahkan gembala kami yang terkasih Dr. Yanto untuk memberikan kata-kata sambutannya. Waktu dan tempat kami persilahkan Dokter. Shalom teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini bukan kebetulan kita adakan kul gabungan se-CK7, tentu saja yang dari non-CK7 juga welcome. Siapa tahu mereka juga dapat baptisan Roh Kudus. Nah, hari ini saya ingin mengingatkan kembali ada 7 syarat. Kalau Anda ingin menerima kepenuhan Roh Kudus, maka usahakanlah, penuhilah 7 syarat itu. Pertama, Anda harus bertobat. Artinya sungguh-sungguh berhenti dari segala dosa dan pemberontakan saudara. Dan kedua, harus dibaptis. Anda bisa melihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38, tolong. 37 tulisnya begini, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi hari ini kalau saudara mau menerima karunia Roh Kudus, saudara diminta bertobat terlebih dahulu dan kemudian memberi diri dibaptis. Itu persyaratan nomor 1. Kalau Anda ingin minta kepada Tuhan, maka mintalah kepada Allah. Kita baca Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, balik ke slide pertama, saudara, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus seperti malam ini, saudara harus bertobat. Kedua, dibaptis. Ketiga, mintalah kepada Tuhan kamu. Dan keempat, kamu harus haus. Kenapa harus haus? Kita baca sama-sama di Yohanes 7 ayat 37. Ditulis gini, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku
dan minum. Jadi saudara, kalau saudara haus akan firman Tuhan, datanglah kepada Yesus. Bukan kepada asing atau abang atau ke orang lain, tetapi kepada Yesus. Kalau Anda haus, datang kepada Yesus dan minumlah. Dan minumlah. Minumlah itu berarti menerima sesuatu dalam diri Anda atas kemauan sendiri. Haus, datang kepada Yesus dan minum. Apabila kita sebenarnya kita tidak meminumnya, dan kita harus mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaannya. Yohanes 1 Korintus 6 ayat 19, mari saudara baca sama-sama. Aku atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang berdiam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara sudah nangkep sekarang ada 7 syarat saudara akan menerima malam ini kepenuhan Roh Kudus. Syarat pertama, Anda harus berhenti dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara harus bertobat dan kemudian dibaptis, itu persyaratannya. Dan saudara harus minta kepada Tuhan, kepada Allah, dan betul-betul hungry, betul-betul haus datang kepada Yesus. Anda minta. Malam ini saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan kepada Anda yang haus, Anda yang minta kepada Tuhan Yesus. Saudara akan menerimanya semuanya itu. Jadi siap-siaplah Anda. Malam ini saya sengaja mengundang ahli dari Holy Spirit, yaitu tamu pembicara kita, yaitu Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Nah, beliau adalah soko guru dari Bapak kita, yaitu beliau adalah gembala dari GBI Rock yang ada di Bali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya perkenalkan Saudara Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Nah, terima kasih Pak Gembala untuk kata pembuka, kata pengantar. Semuanya bersemangat ya, semuanya sudah siap untuk dipenuhi Roh Kudus. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Gembala, pembicara yang spesial, yang ahlinya. Tapi lebih dari itu, mari sama-sama Bapak Ibu ya, dimanapun kita berada, kita berikan yang terbaik, kita siapkan. Sebentar lagi kita akan memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Saya rasa itu salah satu syarat tadi Pak Gembala sampaikan, supaya kita bisa dapat kepenuhan Roh Kudus. Tanpa berlama lagi, kita siapkan, kita berikan yang terbaik. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan yang akan dibawakan, dipandu oleh tim LGLP. Kepada tim LGLP, kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat-jemaatku CK7 dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Saudara siap memuji Tuhan pada hari ini? Mari sama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba ujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama sorakan haleluya. Mari yang di rumah-rumah angkat suaramu. Haleluya.
Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Sama-sama semuanya, come on. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Boleh sama-sama sorakan. Haleluya. Jemaat-jemaatku yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya bisa lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Come on. Boleh makin berdiri dimanapun saudara berada hari ini. Haleluya. Keselamatannya tercurah bagi setiap kita. Amin. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari sekali kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya akan ada gerakan Roh Allah di rumah-rumah kita. Haleluya. Akan terjadi lawatan besar malam hari ini. Come on. Say. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Lebih lagi katakan, say. Ada gerakan Roh Allah di sini, di rumah-rumah kita. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Lebih lagi katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur,
Shalom, nama saya Agustina. Saya jadi orang Kristen sebenarnya udah cukup lama, tapi ya begitulah saya dulu. Kepada semua orang, saya mengakui saya ini orang Kristen. Tapi saya selalu malas ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Hidup saya dulu kurang dekat dan kurang mengasihi Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu dalam kehidupan saya nggak pernah terputus. Sampai akhirnya pada bulan September tahun 2020 kemarin, saya divonis dengan breast cancer. Pada saat itu, baru saya seperti kelabakan dan mencari-cari Tuhan lagi. Padahal jujur dalam diri saya merasa malu. Saya berpikir, apakah Tuhan masih berkenan untuk mendengar doa saya dan juga menolong saya. Kemudian di suatu titik pada masa pengobatan saya pernah dilanda rasa takut yang amat sangat. Tapi keesokan harinya adik saya bilang, "Ci, ini ada pendeta Stefan dari CK7 mau mendoakan kamu." Biasanya saya selalu nggak mau seperti merasa sungkan gitu kalau mau didoain oleh pendeta atau tim doa dari gereja manapun. Tapi akhirnya pada hari itu saya komunikasi dengan pendeta Stefan. Beliau mendoakan saya dan juga menguatkan iman saya kembali. Kemudian beliau juga mengajak saya untuk bergabung di Cool Detox 2-nya. Di situ saya bisa ketemu dengan banyak teman seiman, sharing tentang firman Tuhan, dan juga bahkan menyadari keberadaan Roh Kudus di hati kita masing-masing. Saat ini masih ada beberapa prosedur pengobatan yang harus saya lalui. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah ketakutan lagi. Bahkan saya bisa melakukan semua dengan sukacita dan juga dengan keyakinan kalau Tuhan Yesus itu amat sangat sayang dan baik kepada kita. Pesan saya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Shalom. Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Nini Sutanto. Saya mulai bergabung dengan Cool Online ini sekitar bulan Maret sampai April tahun yang lalu. Pada saat itu adalah awal daripada pandemi ini terjadi. Pada bulan Maret, anak saya menghimbau saya untuk berhenti bekerja karena mereka begitu khawatir dengan keadaan saya. Jadi saat itu saya mulai takut, saya mulai terkarantina, saya mulai tidak ada pekerjaan, resah dan sebagainya. Tapi Tuhan baik sekali. Tuhan itu sayang sama saya. Ibu Grace nelpon kepada saya untuk mengajak saya bergabung dengan Cool Online. Saat itu saya hanya jawab ya. Tetapi saya belum masuk. Minggu depannya Ibu Grace menghubungi saya kembali, nih masuk. Awalnya saya terus terang saya sungkan untuk nggak bergabung. Jadi saya bergabung. Tapi Tuhan baik. Tuhan sayang sama saya. Pada saat bergabung ada satu bisikan Roh Kudus yang mengatakan, datang yuk. Minggu depan datang. Dan saya ikutin suara Roh Kudus itu. Saya mulai bergabung. Dan luar biasa. Saya bertemu dengan teman-teman yang saya belum kenal, bahkan belum pernah ketemu. Sampai saat ini pun saya belum pernah ketemu. Tetapi keakrabannya yang luar biasa. Kita sudah seperti saudara. Kita saling mendoakan, kita saling menghibur, kita saling mendukung. Satu hal yang betul-betul luar biasa. Di dalam Cool Online ini saya juga banyak mendengarkan kesaksian demi kesaksian yang sangat-sangat membangkitkan iman saya. Saya juga diajak sama teman-teman untuk bergabung di dalam tim doa, di mana kita saling mendoakan, di mana kita juga mendoakan teman yang sakit. Kebetulan banyak yang kena sakit COVID, teman-teman yang tidak ada pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, yang sedang betul-betul kesusahan. Saat itu bukan yang didoakan yang diberkati, tetapi kita juga diberkati, kita juga dikuatkan. Untuk itu teman-teman, kita bergandengan tangan. Kita bergandengan tangan dari berbagai penjuru, berbagai tempat yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sama-sama memberikan satu kekuatan, satu semangat untuk kita bisa maju bersama-sama, untuk kita menjadi pemenang di dalam menghadapi pandemi kali ini. Dan kami percaya bahwa teman-teman yuk yang belum aktif, yang kadang masih ikut, kadang enggak, mulai disiplin. Kita betul-betul akan menemukan mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, kekuatan demi kekuatan, dan kita semua akan dimenangkan. Merdeka di dalam ketakutan, merdeka di dalam kekhawatiran, merdeka di dalam kesulitan keuangan, karena Tuhan sangat mencintai teman-teman dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yuk kita gabung dan menjadi saudara. Amin. Tuhan memberkati.
Wow, kesaksian yang luar biasa ya Juan ya. Iya, Bu Tirsa, saya sangat diberkati ya. Saya untuk Bu Agustina, kita dari gereja, kita dukung terus sebagai satu keluarga, kita berdoa ada pemulihan, kesembuhan, mujizat yang sempurna tergenapi ya untuk seluruh proses pengobatannya. Amin. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan yang total, yang sempurna untuk Ibu Agustina. Amin. Nah, by the way, Juan, tahu gak sih kalau ternyata itu Ibu Nini tinggalnya tuh di LA loh, Juan, bukan di Indonesia. Wah, saya baru tahu nih Bu Tirsa nih. Yes. Sekarang beliau tuh lagi visit di Jakarta, Juan. Tetapi sesungguhnya beliau tinggalnya di LA. Dan kesaksiannya keren banget. Ternyata tempat itu tidak bisa menghalangi kita untuk mengikut KUL. Dan bahkan sampai sekarang Bu Nini belum pernah ketemuan dengan teman-teman, saudara-saudara semua yang ada di dalam KUL. Nah, tapi beliau itu tetap on fire. Meskipun dia itu hanya sebatas online. Kita nih mesti tetap on fire, sama seperti Ibu Nini. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesaksian dari Ibu Nini dan Ibu Agustina. Ya, saya yakin nih Bu Tirsa sebetulnya masih banyak kesaksian, ada banyak kemuliaan Tuhan yang bisa dinyatakan, tapi karena keterbatasan waktu dan lainnya, tapi saya yakin percaya banyak kabar baik, sukacita, kesaksian yang lahir dari KUL-KUL yang ada di CK7. Dan saya rasa ini kita semua udah nggak sabar nih Bu Tirsa ya. Saya rasa ini momen sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala, seseorang yang memang ahli di bidangnya. Tapi sebelum daripada itu, saya undang Bapak Ibu Saudara sekali lagi, mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan sekali lagi, dan kemudian hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam sesi penyembahan. Amin. Mari kita siapkan hati sama-sama dan saya percaya kita akan mendapatkan pengurapan serta kepenuhan Roh Kudus pada malam hari ini. Bawa kami masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Menjamah setiap kami. Melingkupi kami. Memulihkan kami. Bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Lawat setiap kami malam hari ini Roh Kudus. Kami percaya akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Mari sekali lagi kita nyatakan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your
every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart to hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Oh, I'm reaching for your heart to hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Holy Spirit. Oh, we worship you, we worship you. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu. Mari engkau yang di rumah-rumah buka hatimu. Mari Tuhan Yesus jamah setiap kami ya Roh Kudus. Lawat setiap kami. Oh ya Ralanabaya se. Ya Ralanabaya se. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your reaching for your heart. You hold my life in closer to you. I feel Lord Jesus. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kami
Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Jamah setiap kami, lawat kami Tuhan. Hidi biar la maya Sunday, we worship you, oh Lord. Shede biar la maya sira la bo, oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hiara la maya sira la bo, oh haleluya, terima kasih. Shalom bagi setiap saudara mendengarkan apa yang saya paparkan hari ini. Memang ada satu kebiasaan, a good tradition daripada gereja-gereja kelompok Pentakosta Karismatik, yaitu menantikan selama 10 hari, yaitu mulai daripada Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian tiba hari Pentakosta. Tetapi tema kita hari ini adalah Anointed at Home. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan membuka pintu portal sorga itu hanya pada waktu tertentu dan di gedung yang disebut gedung gereja. No, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana justru Tuhan memilih hamba-hambanya dan mengurapi mereka di rumah mereka masing-masing. Kita dengar work at home, kita dengar worship at home. Apakah bisa anointed at home? Banyak daripada kita seperti tadi yang saya sampaikan waktu pembukaan, pikirannya sangat agamawi. Bahwa Tuhan cuma hadir di gedung gereja. Tuhan hanya hadir dan mencurahkan rohnya pada hari-hari tertentu. No. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan. Raja pertama Saul, dalam 1 Samuel pasal 10 ayat pertama, Samuel mengambil sebuah buli-buli berisi minyak. Dituangkannya ke atas kepala Saul. Di mana ini? Rumah daripada Samuel. Bukan di tempat sembahyang. Diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Tapi dalam bahasa aslinya dikatakan dijadikan commander, captain, nagid. Jadi urapannya adalah urapan menjadi komandan. Tetapi kepada David juga diurapi di mana? Di rumah bapaknya. Di tengah-tengah saudaranya. Kebetulan saya punya yang mirip ini. Dituangkan di atas kepala daripada David. Among his brethren. Di antara saudara-saudaranya. Bukan di Bait Allah di Yerusalem. Atau di sinagoga di Bethlehem. Tapi at home. It can happen to you. Saya sendiri mengalami. Saya menerima Tuhan Yesus di rumah seorang, bahkan di rumah sakit dan kemudian diteguhkan, dilepaskan di rumah seorang ibu namanya Ernatan di Surabaya. Dan saya dibaptis Roh Kudus di mana? Di rumah saya sendiri. Ya, so anointed at home can happen to you. Jadi lepaskan pikiran-pikiran tradisional. Ya, keep the good tradition. Tetapi tidak usah tunggu sampai perayaan kenaikan Yesus. Dan juga 10 hari sampai tiba hari raya Pentakosta. Bisa kita terima saat ini. Bahkan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Sebab iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saya mengajak kita melihat untuk memudahkan adalah melihat Mazmur 133. Saya buat pernyataan, Holy Spirit adalah Tuhan sendiri. It's the Spirit of Christ. That Spirit come from above. Dan dikatakan seperti merpati. Ya, soal bayangkan kalau merpati mengerami bumi, besarnya seberapa, saudara ya. Nah, firman Allah berkata, alangkah baik dan indahnya Mazmur 133, saudara diam bersama dengan rukun. I believe this is the spirit of grace, the spirit of love.
Jadi Roh Kudus bukan sesuatu tapi satu pribadi. Dan kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, bahkan musuh pun kita bisa mengasihi. Itu di luar kemampuan manusiawi kan. Tapi yang kita tahu justru mudah mengampuni orang luar, sulit mengampuni yang dekat dengan kita. Dan firman Allah mengatakan, ini kerinduan hati Tuhan. How beautiful and wonderful saudara berdiam bersama dengan rukun. Ketika 120 murid, ya kita melihat terjadi rekonsiliasi di sana. Biasanya Petrus dengan Andreas, kisah Rasul 1 itu Petrus dan Yohanes. Yakobus dengan Andreas. Dan terjadi satu rekonsiliasi. Luar biasa saudaraku. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan tidak tahan untuk tidak mencurahkan berkat-Nya. Memenuhi janjinya. Wait until you are clothed with power that come from on high. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa di tempat maha tinggi. Ayat kedua, seperti minyak yang baik. Minyak yang baik itu bukan minyak wangi ini. Tetapi minyak urapan. Perhatikan ada beda antara buli-buli dengan tanduk domba. Tanduk domba ini berarti ada yang mati. Ada darah di situ. This is a very important principle. First the blood and then the oil. Yang pertama minyak, kedua baru yang pertama darah, kedua minyak, ya, oke. First the blood of Jesus. Artinya ini disediakan anointing ini buat orang percaya, buat orang yang dilahirkan baru, orang yang diselamatkan. Dan langkah berikutnya adalah diurapi dengan minyak. Diurapi dengan minyak itu apa? That's anointing for service. Kita lihat tadi Saul diurapi ya sebagai komandan, bukan sebagai raja. Lalu David diurapi sebagai Melek, sebagai raja. Tetapi Harun dan putra-putranya, saya percaya tidak pakai yang begini, tapi pakai bowl yang besar. Sebab dituangkan dari kepala sampai ujung kaki, harus semuanya diurapi. Apa artinya dikuduskan, dipisahkan? Saya percaya prinsip pertama tadi adalah kerukunan, kesatuan, unity. Tetapi yang kedua adalah kekudusan. Kekudusan ini penting sekali. Karena seperti minyak yang baik. Sekali lagi bukan minyak wangi ya. Tetapi minyak urapan. Untuk membuat minyak urapan itu ada resepnya secara khusus. Dan itu menggambarkan yaitu apa yang dikerjakan Roh Kudus kepada kita. Akan membuat kita berapi-api. Akan membuat kita menyala-nyala. Akan disembuhkan semua yaitu sakit hati apapun akan disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga seperti embun. Ya, yang datang dari mana? Dari Gunung Hermon. Yang turun ke atas bukit-bukit Sion. Sebab kesanalah Tuhan command the blessing. Memerintahkan berkat. Even life forevermore. Yang pertama spirit of love. Spirit of grace. Yang kedua spirit of holiness. Roh Kudus adalah roh kekudusan. Jangan lupa itu. Ya, more than power. Ya, grace memang berbicara juga kemampuan. Tetapi lebih dari itu kasih karunia. Tapi yang ketiga ini kuncinya aneh, yaitu kehausan, kerinduan. Orang yang asal-asal tidak akan mengalami apa-apa. Ya, karena itu kita harus jaga kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Dan itu dijamin oleh Tuhan Matius 5 akan dijamu sampai kenyang. Kehausan. Sion artinya tempat yang begitu gersang. Sampai tanahnya retak-retak saudara. Dan itu akan datang. Embun selalu menggambarkan life, kehidupan. Di sana dikirimkan. Dikirimkan aneh sekali. Kita tahu bahwa gunung yang di atas itu Hermon. Ya, Hermon itu artinya tempat suci. Sanctuary. Ini menggambarkan sorga. Karena itu kita harus mengerti ini dulu. Ini prinsip pertama. Jadi pertama kalau kamu ada sesuatu dalam hatimu termasuk ganjelan. Tidak usah dendam. Tidak bakal Roh Kudus akan datang kepadamu.
Tidak mungkin memakai kita. Yang kedua, harus memisahkan diri daripada dunia. Sebab sekali lagi, it's anointing for service. Anointing untuk jadi imam. Dan kalau ada minyak di atas kepala kita bahaya. Saudara ingat kedua putra daripada Harun, Nadab dan Abihu. Ketika mereka memberikan api asing, mereka justru termakan oleh api Tuhan. Dan meninggal dalam usia muda. God is a holy God. Dan karena itu ini tidak untuk main-main. Ini tidak untuk emblem, oh kamu dipenuhi Roh Kudus. Tidak, this is anointing for service. Dan di dalam perjanjian baru, Wahyu 1 ayat 6, kita telah dibeli dengan darah. Ingat, first the blood. And then the oil. Ya, diurapi jadi apa? Imam dan raja. Kings and priests. Double anointing. Luar biasa. Itu untuk perjanjian baru. Kalau dulu yang jadi imam cuma beberapa orang. Raja cuma satu. Tidak ada raja dua kan. Raja cuma satu. Dan imam-imam. Sekarang perjanjian baru. Saudara dan saya diberi urapan raja dan urapan imam. Menarik bukan? Mari kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. You shall receive power. Power sana dunamis. Dari mana kita dapatkan perkataan dinamit. Dynamite. Ya, after that the Holy Ghost is come upon you. Dan tujuannya apa? Ye shall be witness. Witness ini martus. Bahasa Latin martir. Ngerti martir? Untuk menjadi saksi Tuhan. Bahaya sekali. Ya, mereka bisa disalib. Mereka bisa dipancung. Mereka akan bisa ditusuk tombak. Ya, seperti Thomas itu di Kerala, India. Itu ditusuk tombak dan ditarik oleh 4 ekor kuda. Bagaimana mereka bisa punya boldness? Mereka bisa punya courageous seperti itu. Because they are baptized with the Holy Spirit. Sayang sekali belakangan ini ya tidak untuk menerima kuasa. Tapi menerima bahasa roh. Bahasa roh itu juga terjemahan keliru. Kita tahu dalam Kisah Rasul 2 mereka menerima Zenolalia. Zenolalia adalah bahasa asing. Bahasa yang mereka tidak kenal sebelumnya. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kepada orang percaya diberikan glossolalia. Glossa itu lidah. Ya, glossa itu lidah. Dan terjemahan baru kurang bagus saya kira daripada terjemahan lama. Alkitab bahasa Indonesia. Terjemahan lama adalah karunia lidah. Kenapa karunia? It's a gift. Ya, gift tuh. Dorea, pemberian. Pemberian itu apa? Ya tinggal menerima. Ya, cincin saya ini pemberian teman waktu ke Yerusalem. It's a gift. Gift itu bagaimana? Tinggal menerima. Tidak karena usaha, tapi karena menerima. Dan bukan cuma bahasa roh. Saya mengalami hal-hal yang lucu di dalam pelayanan ini, ya. Karena banyak orang mengira baptisan roh itu bahasa roh ataupun glossolalia. Loh itu bahasa doa. Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu sebagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh Kudus menolong kita, ya, berdoa kepada Allah, berdoa ke surga dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. With groanings dari dalam diri kita which cannot be uttered. Sayang di sini tidak ada handy talkie ya. Tetapi di dalam peperangan rohani itu handy talkie untuk ke surga. Ya, it's not a language. It's a mysterious language. Jadi kalau saya ngadepi kuasa kegelapan, saya tidak berdoa bahasa Indonesia atau Inggris, dimengerti oleh setan. Saya pakai bahasa rahasia itu. Kabarasi kinarasi kabaranoti alaba. Saya tidak tahu apa di dalam itu. Mendadak Roh Kudus berikan pada saya. Namanya Sengoku. Sengoku. Itu karena orang itu berbahasa Jepang, saudara. Ketika saya usir dalam nama Yesus, Sengoku keluar. Dia lompat-lompat seperti monyet. Belakangan saya tahu itu ternyata itu loh kerasakti itu bahasa Jepang katanya saudara ya.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, kamu akan menerima kuasa. Bukan cuman bahasa roh. Bahasa roh is beautiful. Saya ngalami dalam hidup saya kalau tidak tahu dengan akal budi, tidak bisa, ya langsung aja. Pakai yaitu doa. Itu bahasa doa saya kepada Tuhan. Saya pakai pada waktu pribadi, tapi juga korporat bersama-sama kita nyanyi. Dan itu mendatangkan hadirat Tuhan yang luar biasa. Perhatikan sini, kamu akan menerima kuasa. Katakan, kuasa. Dunamis adalah kuasa mengadakan mujizat. Kamu akan jadi saksiku. Bukan cuma Yerusalem, tapi Yudea, ya. Bukan lokal, tetapi regional. Lalu nyebrang Samaria sampai ujung bumi. Samaria itu adalah daerah yang mungkin sama, yaitu seperti kita Malaysia lah, ya. Ya, orang awak Malaysia, Brunei, itu Samarianya kita orang Indonesia. Lalu sampai ujung bumi untuk menjadi saksi Tuhan yang berani hidup dan berani mati untuk Tuhan. Sebelum diurapi itu, kita tidak akan berani. Kita lihat murid-murid sembunyi kan? Mereka sembunyi di belakang ruangan yang terkunci. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka jadi pribadi yang baru. Kita lihat Kisah Rasul 2. Prinsip yang tadi pertama kerukunan, mereka saling meminta maaf, mereka saling mengasihi. Sebab saudaraku, dari 500 pasang mata yang melihat Yesus terangkat ke sorga, cuma 120. Di mana yang 380 itu? Karena mereka tidak haus. Mereka tidak rindu. Kerinduan hati Tuhan. Yesus sebagai pembaptis dalam roh, semua orang percaya itu. Ya, diberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Tapi yang menanggapi tidak banyak. Saya percaya Anda yang mendengarkan ini dan haus, engkau akan mengalaminya. Kisah Rasul pasal 2, ketika tiba hari Pentakosta. Apa yang terjadi pada hari itu? The coronation of Jesus. Yaitu ketika Yesus diurapi oleh Sang Bapa. Sebagai apa? Raja di atas segala raja. Dan imam besar agung. Daripada imamat Melkisedek. Dan kita sebagai tubuhnya, kita ngalami Mazmur 133 itu. Seperti minyak yang baik, yang turun. Dari kepala Harun, lalu ke janggutnya. Janggut menunjukkan kedewasaan. Dan ujung jubahnya tidak ada yang terlewat. Saya bayangkan itu kalau imam besar seperti Harun dan imam-imam kan tidak pakai minyak yang sedikit. Karena harus diurapi semua. Disucikan semuanya, dipenuhi. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di mana tempat ini? Kita baca ayat kedua. Tiba-tiba turun dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh, perhatikan ini, seluruh apa? Seluruh rumah. Filled all the house where they were sitting. Sampai hari ini banyak orang berkata mereka kumpulnya di Bait Allah. Setelah itu, tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, they are anointed at home. Dan tambahlah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan perkataan masing-masing. Dalam gambar ini, kenapa tidak satu bola api besar, lalu turun 120 kali makdul. Sorry, ini bahasa Surabaya ya. Turun di atas mereka, tidak. Tapi individual. Karunia yang ada pada Yohanes berbeda dengan karunia pada Petrus. Berbeda pada Matius, berbeda pada Maria ibu Yesus. Dan Yakobus adik Tuhan Yesus. Karunianya berbeda-beda. Supaya mereka saling membutuhkan. Because they are one body. Kita tahu salah satu pewahyuan hebat pada Rasul Paulus adalah kita itu adalah tubuh Kristus. Bahkan yang tidak kelihatan. Itu justru vital. Kita lihat jantung. Ya, jantung kan bentuknya tidak bagus. Kalau tangan kan bagus.
Saya tinggal di Bali, saudara ya. Ya, banyak sekali yaitu ukiran, yaitu kayu iboni dari tangan, lalu dikasih cincin begitu. Tapi tidak ada yang membuat jantung. Adanya ya di pelajaran biologi ya gitu ya. Tapi kita lihat di sini lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Oh, the anointing of boldness. Perhatikan ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan apa tandanya? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Saya punya beberapa pengalaman seperti ini. Waktu saya ada di Semarang, ada satu kelompok yang waktu itu kami doakan. Dan mereka tinggal di pinggiran Semarang begitu. Dan orang-orang ini bahasa Indonesia pun kurang sempurna. Tapi mereka memakai bahasa sehari-hari, bahasa Jawa. Dan apa yang terjadi ketika kami berdoa. Dan ibu gembala datang kepada saya, Pak Arifin, ini cobaan ini aneh katanya. Dan ada seorang ibu, ya pakai jari begitu. Dan dia angkat tangannya dan dia nyembah Yesus dalam bahasa Inggris yang luar biasa. Loh itu bahasa Inggris, Bu. Waduh, memang Roh Kudus baik ya. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Saya kan kenal bahasa doa istri saya, tahulah. Karena itu juga bukan bahasa, tapi seperti saya katakan tadi, expression kepada Tuhan. Bahasa doa. Saat mendadak waktu kita persekutuan, istri saya mengucapkan kata-kata yang saya tahu it's a language. Itu bahasa beneran. Ternyata tidak lama kemudian, di samping dia ada seorang ibu, istri dari seorang dokter, yang menangis dan berterima kasih pada istri saya. Dan dia berkata, bahasa Jepangmu bagus sekali. Hah? Bahasa Jepangnya bagus sekali, gimana? Istri saya taunya ya sashimi, ya dia taunya ya makanan Jepang gitulah ya, sayonara begitu, sukiyaki. Ternyata itu adalah satu pesan kepada ibu itu. Dia adalah sekretaris konsulat Jepang di Surabaya. Dan supaya tidak perlu suaminya dengar. Holy Spirit is a gentleman. Ya. Tapi perhatikan sini, mereka yang mulai berkata-kata. Oh luar biasa, kenapa banyak orang tidak mengalami ini? Karena tidak bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa orang. Roh Kudus tidak pernah yaitu ya istilahnya memperkosa. Ya, di luar kehendak kita. Nah, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, tapi yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakan di mana, bukan di sini. Di hati kita. Ya. Lalu kemudian orang itu heran, loh kok bisa mereka berbahasa yang tidak umum, bahasa Itali, ya, bahasa Jerman, bahasa apa saja. Padahal ini orang-orang Galilea. Luar biasa. Kita lihat Yohanes 7, ayat 37 sampai dengan 39. Pada puncak perayaan itu, pada hari terakhir, ini perayaan apa? Pondok Daun. Pondok Daun selalu berbicara tentang Allah menjadi manusia. Tinggal bersama manusia. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus. Ya perhatikan di sana, haus lagi tuh. Baiklah ia datang kepadaku. Kepada siapa? Kristus. Dan minum. Barang siapa percaya. Tadi haus, kedua percaya. Percaya bahwa Tuhan menghendaki Anda dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan dengan demikian juga dengan diberikan bahasa roh dan bernubuat karunia-karunia roh. Ya, seperti yang dikatakan kitab suci. Bukan seperti doktrin teologi yang sekarang ini yang mengatakan itu sudah tidak ada. Itu semua sudah berlalu. Percaya yang dikatakan kitab suci. Sebab langit dan bumi akan berlalu. Ya, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dari dalam hatinya, from his inward, ya, di dalam ini bagian paling dalam akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya adalah roh yang diterima oleh mereka yang percaya padanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini keterangannya. Ya, setelah Yesus naik ke sorga dimuliakan, baru dicurahkan Roh Kudus. Kita tahu murid-murid
Di ruangan yang tertutup itu dalam Yohanes pasal 20 yang terakhir dikatakan Yesus menghembuskan. Ini bukti bahwa dia adalah sang pencipta itu yang menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Mereka dilahirkan kembali pada satu, tapi belum dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Perhatikan di sini harus haus, percaya, datang pada Yesus. Dan seperti yang kata kitab suci, dari sini akan mengalir air kehidupan. Saya mau bersaksi yang ada hubungan dengan Anda. Pada waktu saya dipenuhi Roh Kudus, mulailah Roh Kudus berkarya lewat hidup saya dan istri. Kami pengamen, saya main gitar, istri saya main tamborin, dan di persekutuan di rumah kita, Anointed at Home, maka orang-orang datang untuk disembuhkan. Mujizat-mujizat terjadi, roh-roh jahat diusir, penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Saya pernah ngalami, yaitu berdoa untuk seorang gadis yang terkena yaitu spirit of stupor. Stupor itu membuat dia jadi patung. Jadi kalau dia begini ya gini 6 jam. Karena pernah kecelakaan dan saudarinya meninggal di pangkuannya. Sejak itu dia seperti mematung. Dan saya katakan dalam nama Yesus Allah tidak memberikan kemuliaan kepada patung. Dalam nama Yesus roh mematung keluar. Aneh sekali dia disembuhkan. Banyak orang datang. Dan pada saat itu setelah mereka semua pulang, ada seorang majelis gereja yang tidak percaya hal-hal semacam ini. Dan dia adalah tokoh di sana datang. Seperti Nikodemus, saudara. Datang kepada saya. Dan dia teman saya. Dia bilang gini, Arifin, ini tidak mungkin kalau ini bukan Tuhan. Sebab dia tahu saya sangat duniawi. Tetapi ketika Roh Kudus masuk, seluruh hidup saya berubah. Dan ada kuasa Tuhan yang mengalir itu. Dia bilang, aku ingin yang kamu terima. Tuhan bilang, supaya dia tidak syak. Jangan tumpangi tangan. Saya ambil gitar. Dan kemudian saya naikkan pujian. Ya. Saya naikkan pujian. Saya masih ingat itu sekitar tahun 83, 84 ya. Ya. Oh sungai dari Allah penuhiku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah mengalir dariku. Keluar ya. Come out from me. Oh sungai dari Allah kerinduanku. Dan Bapak Majelis Gereja ini, Ketua Majelis Gereja ini dipenuhi Roh Kudus. Dan dia mulai mengangkat suaranya. Dan menaikkan penyembahan dalam bahasa yang dia tidak mengerti. Saudaraku, dari sana istrinya, adiknya, saudaraku, dan orang itu adalah Bapak Insinyur Bernard Nyotora Harjo, ya, yang sempat menjadi National President dari Full Gospel Businessman Fellowship International seluruh Indonesia. Dari orang yang tidak percaya menjadi alat Tuhan luar biasa. Adiknya, Ibu Christine kan jadi hamba Tuhan. Dan saya diajak ketemu kakaknya, ya, Bapak Pendeta Niko. Saya datang ke Bondowoso. Dan waktu itu Pak Niko rambutnya masih gondrong segini, saudara ya. Bajunya, kancingnya dibuka 2 atau 3 gitu. Bagaimana pendekatan pada dia? Sebab orangnya pinter. Saya juga pakai cara yang sama. Ayo Nik, nyanyi. Oh kalau nyanyi dia senang, saudara. Dan apa yang terjadi? The rest is history. Karena itu, kalau kamu rindu, biarlah sungai itu mengalir. Mulai dari dalam hatimu. Buka rumahmu. Ya seperti yang saya lakukan, saya masih ingat. Rumah saya yang kecil itu setiap Jumat lebih dari 200 orang yang hadir. Jadi sampai taman-taman kita itu habis. Kita beli kapling di sebelah. Kita kasih nama kemah pujian. Kita siapkan untuk 150-200 orang. Hari pertama yang datang 500. Saya diusir dari sana. Berdirilah Surabaya Praise Center. Dan kemudian saya ikuti sungai itu. Tadinya cuma sebesar setinggi mata kaki. Lutut, pinggang.
saya dibawa ke Bali. Dan here I am. Dan saya mau kemanapun sungai itu membawa saya. Karena itu mulai dari hal yang sederhana. Come to Jesus. He's your baptizer in the Holy Spirit. Mari angkat suaramu, muliakan Tuhan. Angkat tanganmu. Percaya. Dia akan membaptis engkau dalam roh. Kata Lord Jesus, I'm hungry for you. Sikaya ramatia ramakuriade. Sikaya ramashandara mae. Oh Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus mengalirlah di dalamku, mengalir melalui aku. Mikala baba shandara baya. Mari semua yang mendengarkan ini, biarlah hatimu rindu, hatimu merindukan Tuhan. Seperti tanah yang gersang, seperti Zion. Dari Hermon akan datang embun, akan datang Ruach Adonai, Roh Kudus. Penuhi Tuhan, penuhi kerinduan anak-anakmu. Bikalabor shikadanayai. Terima kasih Tuhan. Bangkitkan hamba-hambamu. Berikan karunia-karunia. Bukankah kau murah hati? Berikan karismata kepada mereka. 1 Korintus 12, Roma 12. Curahkan ya Tuhan pada anak-anakmu, hamba-hambamu. Sebab kami perlu pekerja-pekerja. For the greatest harvest. In the name of Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau suka tinggal di dalam kami, berkarya melalui kami. Oh river of God, flow out from me. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita akan masuk dalam pengurapan yang akan dipimpin oleh gembala kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Bapak, dengan minyak. terima kasih Bapak untuk pengurapan yang sudah Kau lakukan. Biarlah kami mengingat kembali agar kami sungguh-sungguh berhenti dari segala dosa dan pemberontakan. Kami akan bertobat dan dibaptis sesuai dengan firman-Mu Bapak. Bapa, berikanlah kami mereka yang haus datang kepadamu untuk meminumnya Tuhan. Berilah mereka Tuhan. Mereka akan mempersembahkan hidup mereka untuk Engkau. Tuhan Yesus, aku haus dan rindu akan kepenuhan Roh Kudus-Mu. Ku persembahkan tubuhku kepadamu sebagai bait Allah, dan anggota-anggota tubuhku menjadi senjata kebenaran, terutama sekali lidahku, yaitu anggota tubuh yang tak sanggup kujinakan sendiri. Aku berdoa agar Engkau memenuhi diriku dan membiarkan Roh Kudus-Mu mengalir melalui bibirku menjadi seperti sungai
yang mengalirkan pujian-pujian dan penyembahan kepadamu. Turun saat ini, urapi semua Tuhan, urapi semua Tuhan, urapi semua Tuhan, urapi semua Tuhan, urapi Tuhan. Korabashikira bala. Biarlah mereka semua dibaptis, mereka datang mencari Engkau, mereka haus akan firman-Mu. Baptislah mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Korabashikira bala. Terima kasih Bapak untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Terima kasih untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto untuk pengurapan yang telah kita terima dari Roh Kudus, dan biarlah setiap kita memiliki roh yang menyala-nyala dan kita semua bisa memberkati melalui kehidupan kita dan kita menjadi terang dan garam untuk banyak orang. Tuhan memberkati Dr. Yanto dan seluruh keluarga berlimpah-limpah. Bukan hanya itu saja, atas nama keluarga besar dari CK7, kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Terima kasih buat firman Tuhan disampaikan, yang sangat memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Juan, khotbahnya tadi sangat memberkati loh. Pak Timotius bilang benar banget, bahwa pengurapan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi anointed at home. Dimanapun kita berada, kita bisa menerima pengurapan dari Roh Kudus. Benar banget tuh Bu, dan saya yakin kalau kita tangkap firman Tuhan, bukan hanya pengurapan nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi saya yakin percaya pengurapan itu milik kita semua orang percaya ya. Saya yakin dimanapun kita berada, nggak peduli, nggak ada batas, Tuhan siap memberikan kita Roh Kudus. Bukan hanya itu saja, kita semua bisa kepenuhan oleh Roh Kudus. Ya, tapi satu kuncinya, Juan, kita harus haus dan lapar akan pengurapan itu. Kita harus haus dan lapar juga akan firman Tuhan. Nggak bisa cuman kita menerima tapi tanpa kehausan dengan Roh Kudus itu sendiri. Ingat loh tadi pesannya Dr. Yanto. Bener banget tuh Bu, bener-bener harus kita lapar dan haus ya. Kalau kita lapar haus, pasti ditambah kita minta, pasti Allah kita Allah yang baik, pasti Roh Kudusnya diberikan dan kita akan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Pengurapan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, apapun yang kita lakukan ya Juan ya. Ya, dan saya rasa itu kerinduan semua orang percaya ya. Kalau hidup kita dipenuhi, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, bersama Yesus, bersama Roh Kudus kita cakap melakukan segala dan cakap menanggung segala perkara. Amin, amin, amin. By the way, kita hari ini terima paket yang sangat komplit ya Juan ya, mendengarkan firman Tuhan, menerima urapan, kepenuhan Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi the messenger of the third Pentecost untuk melakukan amanat agung. By the way, kamu ada pengalaman spektakuler nggak sih bersama dengan Roh Kudus, Juan? Oh, satu pengalaman yang mungkin saya nggak bisa lupa ya, karena saya terlibat atau bergabung pelayanan anak muda. Jadi beberapa tahun yang lalu kita itu ada acara retreat gitu Bu Tirsa ya. Ada satu retreat, ada satu sesi kita bikin namanya sesi semacam praise and worship ya. Tapi sesi itu harusnya selesai sekitar biasalah kita malam jam 8, jam 9, tapi kita lanjut sampai tengah malam karena benar-benar kita dibawa Roh Kudus, kita masuk benar-benar sesi terus. Ada beberapa peserta, ya banyak pengerja semua juga diberkati bahkan sampai ke penuh Roh Kudus, dan saya rasa itu menjadi pengalaman yang tak terlupakannya dalam perjalanan kita sebagai orang percaya. Kalau udah masuk dalam hadirat Tuhan, rasanya nggak mau stop ya Juan ya. Kayak kita itu terus kepingin selalu berada di dalam hadirat Tuhan ya Juan ya. Dan itu anak-anak masih muda lu Bu, masih kecil gitu loh. Dan saya yakin Tuhan bisa pakai, kepenuhan Roh Kudus adalah milik setiap kita orang percaya. Saya yakin itu banget. Amin. Sekarang ini zaman Yeremia, Juan. Anak-anak muda dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin, saya setuju. Makanya bangkit generasi Yeremia, bersama kita menggenapkan amanat agung dan masuk dalam era Pentakosta ketiga. Amin, amin, amin. By the way, Juan, jangan lupa loh, kita ada beberapa pengumuman penting malam hari ini. Nah, gimana kalau saya mulai dulu, Juan? Silakan, Bu. Oke,
Kita mulai dengan pengumuman yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa di CK7 mengadakan Bible Study secara online setiap hari Senin jam 7 sampai jam 9 malam. Dan itu dilakukan secara online ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi siapapun dimanapun bisa mengikuti Bible Study ini. Dan bagi yang rindu untuk mengikuti Bible Study, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian atau bisa mendaftar melalui website GBI PRJ. Silakan Juan, dilanjut. Bukan hanya itu aja, saya yakin ini acara yang luar biasa. Pak Gembala menangkap visi, dibukalah ibadah pelayanan baru yang disebut dengan Cancer Ministry. Dan spesial untuk ibadah berikutnya pada tanggal 24 April akan dilayani atau diberi tema khusus adalah Be Strong and Courageous. Dan akan dilayani lagi-lagi oleh anak muda ya. Tuhan sedang pakai generasi Yeremia. Kita akan dilayani ibadah ini oleh Joshua Hakim. Joshua Hakim adalah brain cancer journey. Dia akan cerita pengalamannya ketika dia didiagnosa brain cancer journey. Bayangkan 18 tahun, tapi Tuhan bisa pakai kisahnya untuk memberkati kita semua. Dan bukan hanya itu saja, saya yakin banget CK7 ini eventnya banyak dan luar biasa. Juga ada event MOI, Man of Integrity, ya, dengan diberi tema 6 langkah praktis buat customer antri ya. Di masa begini siapa yang nggak mau usahanya, customernya pada ngantri semua ya. Tanggal 26 April catat ya Bapak Ibu semua ya, hari Senin jam 7.30 sampai dengan 21 akan dilayani spesial oleh praktisi profesional Coach Yohanes ya. Dari namanya aja mungkin Bapak Ibu tahu ya, ini memang seseorang yang pakar ahli di bidangnya. Sekali lagi ingat, dia ada menghadiri MOI Senin 26 April jam 7.30 sampai jam 9. Kalau MOI itu hanya untuk pria atau saya juga boleh ikut, Juan? Soalnya ini kayaknya menarik sekali. 6 langkah praktis membuat customer antri. Saya juga mau loh ya, Juan, untuk membuat customer saya antri. Boleh ya, saya ikut juga ya? Boleh, ini terbuka untuk semua yang pengusaha, entrepreneur, businessman, businesswoman, praktisi, akademis. Saya rasa ini terbuka untuk umum, semuanya bisa hadir. Biar semuanya bisnisnya pada ngantri customernya ya Bu ya. Amin, 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 amin. Kita imani ya semuanya customer lama dan customer baru Tuhan datangkan dalam pekerjaan kita. Amin. Nah, kalau yang ini yang terakhir, ini kayaknya bagian saya banget, ini adalah ibadah Women of Integrity online. Jadi ini bagian saya ya Juan ya. Nah, kita akan melakukan ibadah secara online untuk WOI pada hari Kamis tanggal 29 April jam 3 sore ibu-ibu sekalian. Dengan pembicara PDM Teresia Cynthia Tirta Direja. Nah, temanya ini lagi viral banget, yaitu ghosting. Ini lagi ngetren banget ya, Juan ya. Nah, jadi ibu-ibu jangan sampai lupa untuk hadir di ibadah WOI secara live streaming ini. Nah, Juan, terakhir ada satu pengumuman yang sangat spektakuler. Apa nih? Bisa di-share nggak? Ini saya nggak bisa share ini butir saya. CK7 itu terkenal kalau ada acara tuh mesti ada hadiah, mesti ada giveaway nih, ya. Oke. Udah giveaway-nya semua juga yang bagus-bagus. Tapi ibadah hari ini hadiah kita udah yang paling top, dapat Roh Kudus, itu udah hadiah paling besar. Tapi Bapak Ibu catat ya, panitia sudah menyiapkan acara berikutnya, ada acara yang luar biasa, ada giveaway yang spesial. Tanpa berlama lagi nih ya, ada teaser yang akan dipertontonkan bagi kita semua nih Bapak Ibu semua. Wow, luar biasa banget ya, spektakuler nih Juan. Aku langsung catat di handphoneku bahwa Jumat tanggal 16 Juli jam 7 malam kita semua harus wajib kudu ikut celebration Cool CK7. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa kita semuanya sama-sama untuk hadir
lock the date, kita semua akan merasakan satu sukacita, satu perayaan yang spektakuler dari KUL Gabungan CK7. Nah, kita semuanya sudah selesai di akhir penghujung dari acara KUL Gabungan ini. Kita sudah menerima pengurapan Roh Kudus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah mendengarkan banyak hal memuji menyembah Tuhan. Nah, kita akan tutup. Kami atas nama panitia, saya Tirsa. Saya Juan, sekali lagi terima kasih kepada para panitia, pada Bapak Gembala yang sudah memberikan arahan, semua panitia yang bekerja berjerih payah, ya, baik yang di depan layar maupun di belakang layar, semuanya sama. Kita yakin percaya bahwa apa yang kita lakukan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kutuk bagi hidup kita. Ya, saya rasa ini akhir pada acara malam ini ya Bu Tirsa ya. Yes, benar. Jadi terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita menutup, Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan hati untuk berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pak Beni. Dan kita juga tutup dengan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, Gembala dari CK7. Tempat dan waktu saya persilahkan Pak Beni. Baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh anggotaku CK7, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, dan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kami. Malam ini kami telah menerima pengurapan Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saksi Kristus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Malam ini, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberkati kami dalam KUL Gabungan CK7. Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana, berkati hamba-Mu, keluarganya, dan pelayanan hamba-Mu senantiasa. Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di KUL Gabungan CK7 malam ini. Kami juga membawa bangsa kami, Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Shalom, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya, suatu saat kelak, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo beserta wakilnya dan jajaran kabinet yang ada. Roh takut Tuhan turun atas mereka. Hikmat Tuhan menuntun dan menyertai intervensi setiap keputusan-keputusan yang mereka buat atas bangsa kami. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Harjo. Tuhan yang telah memilih dan menetapkan hamba-Mu menjadi the messenger of the third Pentecost. Membawa api Pentakosta dari Indonesia dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem untuk menggenapi firman. Berlimpah-limpah dari Bapa, kasih karunia di dalam. Dan terakhir sebelumnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 terkasih Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan memberkati kesehatan hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dan Ibu Olivia beserta keluarga beserta urapi lebih lagi. Tambah hikmat marifat, berikan pewahyuan strategi-strategi yang baru untuk membawa pengembalaan CK7 semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Apapun terjadi dan lewat hidup hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua seluruh gembala KUL serta seluruh anggota KUL di CK7 dan jemaat Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua sehingga kami diberkati dan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus serta sesuai dengan visi KUL untuk terus dalam kesatuan hati, bersama dan menangkan jiwa bagi Tuhan. Dan saatnya kami menyiapkan hati dan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima doa berkat melalui hambanya, Bapak Gembala CK7. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, memberkati kita dan membawa kita ke alam surga yang mulia.
Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. God bless you all. Ya, Terima kasih. berakhir acara malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya. Mari kita jaga api Roh Kudus ini, bahkan kita bagikan kepada saudara teman-teman kita semua. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.